sebenarnya yang sering dizolimi itu Pak Prabowo. Waduh. Sampaikan saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan. Promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Dan saya ini bukan dari kubu Pak Prabowo dan PKS. Saya ini juru bicaranya Pak Jokowi. Saya adalah menteri di sana. Saya kemudian di reshuffle, 2 bulan kemudian dicalonkan yang berseberangan. Jadi saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Oke. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Jadi Mas Anies, ketika itu syaratnya kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Mas Anies pun maju itu hak beliau, kami menghormati. Tapi ya etika ngomong ke Pak Prabowo, tapi nggak dilakukan. Tapi sudahlah, itulah kebesaran jiwa Pak Prabowo. Anies Baswedan seringkali berbicara tentang indahnya persatuan nasional, bak api jauh dari panggang. Yang dilakukan pendukungnya justru berbanding terbalik. Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra Sumatera Barat mengungkapkan, Prabowo Subianto dizolimi oleh relawan Anies Baswedan. Itu setelah relawan Anies Baswedan dituduh menyebarkan berita hoax yang menyebutkan Prabowo Subianto mendukung Anies Baswedan. Informasi menyesatkan ini tentu saja dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kubu Prabowo Subianto. Apalagi Sumatera Barat merupakan basis massa Partai Gerindra dengan perolehan suara 20,5% pada pemilu 2019. Dalam 2 tahun terakhir ini, wabil khusus saya di Sumatera Barat ya. Di grup-grup WA, di grup-grup Facebook itu narasi mencaci-caci Pak Prabowo itu luar biasa. Bahkan ada video yang beredar yang sengaja, mohon maaf ya, disampaikan oleh teman-teman yang relawan Anies itu. Pak Prabowo menyatakan dukungan terhadap Anies itu disebarkan secara masif. Saya ingin menyampaikan bahwasanya ini memang resiko Pak Prabowo sebagai patriot, sebagai negarawan. Beliau dicaci dan dimaki karena pilihan beliau untuk bergabung dengan Pak Jokowi. Tapi perlahan tapi pasti masyarakat sudah memahami kenapa itu dilakukan oleh Pak Prabowo waktu itu. Mustafa ada di situ, tahu bahwa situasi waktu itu genting, antara anak bangsa ingin gontong-gontokan, mau perang antara anak bangsa. Beliau sebagai mantan prajurit Bang Panda yang punya semangat patriot dan negarawan melihat bahwa kondisi ini membahayakan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga beliau memutuskan demi persatuan beliau bergabung dengan pemerintah Pak Jokowi. Itu ada yang berharap Pak Prabowo dicaci terus supaya mendapatkan swing suaranya. Kan kita tahu. Siapa itu Bang Klin sepihak itu? Enggak. Orang Pagi sudah menjelaskan di berbagai catatan surveinya. Nah, saya ingin menyampaikan, Mas Anies adalah calon gubernur yang pernah didukung oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu menyampaikan kepada kami, kader Partai Gerindra tidak boleh kita mencaci, memaki. Pemilu 2024 itu ada pemilu yang riang dan gembira. Setiap kandidat harus kita dorong untuk menyampaikan program-program. Kita tidak usah mencaci, memaki, ya, atau mungkin-ungkit. Itu perintah Pak Prabowo ya. Padahal kader-kader Gerindra nih Bang Mustafa gergetan loh, ya, berjuang habis-habisan. Ya, karena melihat Pak Prabowo ya mendukung dan memodali Mas Anies, dan kami semua kader Gerindra patungan rame-rame. Ya. Bentar Mas Mustafa. Dan mohon maaf ya, ini kami ya yang di bawah. Ternyata Mas Anies pun maju itu hak beliau, kami menghormati. Tapi ya etika ngomong ke Pak Prabowo, tapi nggak dilakukan. Tapi sudahlah, itulah kebesaran jiwa Pak Prabowo. Tidak